sebesar 25.499.900 dan jumlah ini harus sama dengan menurut laporan perusahaan ini. Jumlah kas menurut laporan perusahaan 25.499.900 dan ini dia sudah sama ya. Sobat Milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini, kembali kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank untuk menghitung saldo kas menurut perusahaan atau bentuk stapel atau vertikal. Ketika perusahaan menyimpan dananya di bank atau membuka rekening giro, biasanya pada akhir periode atau akhir bulan itu akan menerima laporan rekening koran dari bank. Laporan rekening koran ini berisi tentang transaksi mutasi yang terjadi selama periode berjalan dan di sana akan terdapat saldo akhir. Jadi saldo akhir inilah yang disebut dengan saldo akhir menurut laporan bank. Kemudian saldo akhir menurut laporan bank ini bisa dibandingkan dengan saldo akhir kas menurut catatan perusahaan. Apakah sama atau terjadi perbedaan? Jika terjadi perbedaan, kita harus melakukan analisa untuk mencari penyebab terjadinya perbedaan. Atau kita bisa melakukan rekonsiliasi yang disebut dengan rekonsiliasi bank. Dan rekonsiliasi bank ini bisa untuk menghitung saldo kas menurut catatan perusahaan. Sebagai contoh di sini, PT Kompeten menerima rekening koran dari Bank BNI tanggal 31 Juli 2021 dengan jumlah saldo akhir sebesar 29.597.800. Sedangkan saldo buku besar kas menurut catatan perusahaan sebesar 25.499.900. Jadi terlihat di sini ada perbedaan saldo. Dengan kita menyusun rekonsiliasi bank menghitung saldo kas menurut catatan perusahaan, berarti nanti kita harus melakukan cross check dari saldo menurut laporan bank ini ke saldo kas menurut catatan perusahaan ini. Jadi bentuknya seperti ini. Bentuknya stapel ya, atau dari atas ke bawah atau vertikal. Jadi yang atas itu nanti isinya adalah saldo menurut laporan bank ya. Ini 29.597.800. Nanti akan ada yang menambah dan akan ada yang mengurang ya. Karena inilah yang akan kita analisa perbedaannya tadi. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Jadi pasti akan ada yang menambah, pasti akan ada yang mengurang. Kemudian nanti di bawah akan diperoleh saldo kas menurut catatan perusahaan. Jadi harus sama nanti dengan ini. 25.499.900. Jadi setelah dianalisa, ternyata penyebab terjadinya perbedaan saldo ini adalah yang pertama, setoran yang dilakukan perusahaan tanggal 31 Juli 2021 belum dilakukan pencatatan oleh bank sebesar 4.478.000. Jadi di sini perusahaan sudah melakukan penyetoran dana, tapi sama bank belum dilakukan pencatatan. Kasus seperti ini disebut dengan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Jadi dalam rekonsiliasi di sini dia harus ditambahkan. Karena di sini belum dilakukan pencatatan oleh bank ya. Sebesar 4.478.000. Jadi kita masukkan di sini. Namanya setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Kemudian yang kedua, ada beberapa cek yang belum diuangkan oleh pemegangnya, yaitu nomor 212 senilai 3.610.000, nomor 217 senilai 2.353.900, dan nomor 225 senilai 1.860.000. Kalau ada cek yang belum dicairkan atau belum diuangkan oleh pemegangnya, ini disebut dengan cek yang beredar atau outstanding check.
Jadi cek ini sama perusahaan sudah dicatat sebagai pengeluaran. Karena di sini dia membayar hutang, misalnya ya, cek itu kan untuk membayar hutang. Kemudian sama pemegangnya ternyata belum diuangkan ke bank, sehingga dana yang ada di bank belum berkurang. Jadi kalau ada kasus seperti ini harus dikurangkan di sini. Cek yang beredar, kita tulis satu-satu. Ini cek yang pertama ya, nomor 212, ini nilainya. Kemudian cek yang kedua, ini 217, ini nilainya. Kemudian cek yang ketiga, 225 ya, ini nilainya. Kemudian yang berikutnya, piutang wesel yang berhasil ditagih oleh bank senilai 2 juta. Jadi di sini bank sudah melakukan penagihan piutang wesel, akan tetapi perusahaan belum mencatat karena dia belum tahu. Dan dia baru tahu setelah menerima rekening koran ini. Jadi kalau kita ingin menghitung saldo kas menurut catatan perusahaan, atas penerimaan yang dilakukan oleh bank ini harus dikurangkan lagi. Dimasuk ke sini dia. Piutang wesel 2 juta. Kemudian di sini ada cek dari Nyonya Ainaya senilai 1.200.000 dikembalikan karena tidak cukup dana. Jadi si perusahaan ini dia sudah menerima cek dari Ainaya ya, 1.200.000 dan ini sudah dicatat sebagai penerimaan piutang, maka kas di perusahaan bertambah. Dan ternyata setelah dibawa ke bank cek ini tidak cukup dana, sehingga tidak jadi dicairkan atau batal dicairkan. Dan ini harus kembali dikurangkan di perusahaan. Karena dalam rekonsiliasi untuk menghitung saldo kas menurut catatan perusahaan ini, cek dari Nyonya Ainaya yang senilai 1.200.000 ini, atau yang disebut dengan cek tidak cukup dana atau cek kosong, harus ditambahkan di sini. Dia harus menambah, yaitu sebesar 1.200.000. Kemudian yang berikutnya di sini, bank memberikan jasa giro sebesar 80.000 dan membebankan administrasi bank sebesar 38.000. Tentunya kedua transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan ya, karena perusahaan baru mengetahui dia mendapatkan jasa giro dan dibebankan administrasi setelah menerima rekening koran. Jadi yang jasa giro ini 80.000 karena di bank sudah bertambah, berarti harus kembali dikurangkan di sini. Jasa giro ya 80.000. Kemudian untuk yang administrasi bank, karena bank sudah berkurang, motong administrasi ya, harus kembali ditambahkan di sini 38.000. Dan yang terakhir, cek nomor 220 senilai 7.322.600 atas pembayaran utang ke PT LSK tercatat dalam jurnal pengeluaran kas sebesar 7.232.600. Jadi ini ada selisih pencatatan. Harusnya 7.322, tercatat 7.232. Artinya terjadi kurang catat ya. Karena pencatatannya lebih kecil. Berarti harus dicatat kembali. Berapa kurangnya ini? Jadi jika kita kurangkan, maka ini selisihnya adalah 90.000. Jadi kurang catat 90.000 ya. Berarti di sini harus ditambah, masukkan ditambah di sini. Koreksi kesalahan 90.000 ya, karena kurang catat gitu. Kemudian habis ya. Jika habis kita jumlahkan untuk jumlah yang ditambah akan diperoleh 5.806.000. Penambahan semuanya ini. Kemudian yang dikurang maka dia akan diperoleh jumlah 9.903.900. Sehingga jika dijumlahkan ke bawah, saldo menurut laporan bank ini 29.597.800 ditambah 5.806 dikurang 9.903.900, maka akan diperoleh jumlah sebesar 25.499.900. Dan jumlah ini harus sama dengan menurut laporan perusahaan ini. Jumlah kas menurut laporan perusahaan 25.499.900. Dan ini dia sudah sama ya.